Oke, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan nama saya Lana Pujogawumi dan saya dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana merakit komputer PC. Tunggu saja. Yuk kita lihat sekarang. Oke, di sini sudah saya kumpulkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk merakit komputer. Untuk pertama-tama kita ada motherboard yang kita butuhkan untuk sebagai dasar rakitan komputer. Lalu kita ada alatnya. Ini digunakan untuk menskrup baut-baut yang baut-baut ke hard disk, motherboard dan lain-lain. Lalu kita ada RAM. Di sini kita gunakan untuk penyimpanan sementara dan ini nanti kita akan pasang. Lalu di sini ada prosesornya, yaitu otak dari sebuah komputer. Ini dia prosesornya. Lalu kemudian ada hard disk, tempat penyimpanannya. Ada heatsink, tempat untuk meningkatkan prosesornya. Lalu yang terakhir itu ada PSU untuk mengalihkan daya ke motherboard. Dan ini yang digunakan untuk menyalakan sebuah komputer. Ya, pertama kita pasang itu yaitu prosesor. Dan ini sangat penting, jangan terlalu kasar saat memasangnya. Butuh hati-hati karena satu pin saja yang melewat itu pasti akan berantakan semuanya. Lalu ditutup. Untuk memasangnya hati-hati. Lalu yang kedua kita pasang RAM-nya. Di sini juga harus hati-hati. Pasang sampai bagian kanan kirinya diketekan dan ketutup dan terkunci. Ini juga sama. Iya. Lalu yang ketiga kita pasang heatsinknya. Untuk heatsink jangan sampai diperhatikan untuk bagian bawahnya itu jangan sampai patah dan saat memasang dalam kondisi belum terkunci. Kita angkat sedikit biar nanti kelihatan bagian bawahnya. Oke, untuk ini kita tekan saja 1, 2, 3, lalu 4. Bagian terakhir. Nah, ini kita sudah terkunci ya. Lalu untuk memasang kabel kita sudah selesai. Sekarang cuma tinggal memasang kabelnya. Dan kita akan berpindah untuk memasang PSU dan juga kabel-kabel di PSU-nya. Ya, oke. Cut. Oke, di sini kita pasang motherboardnya, segala macam komponennya. Kita pasang PSU-nya ke dalam casing CPU-nya. Jadi nanti untuk kabelnya nanti gampang. Oke, di sini kita pakai baut yang ini. Untuk baut, jika bautnya kurang dari baut yang diperlukan, pasang secara diagonal. Oke, cut. Oke, untuk bagian motherboardnya kita pasang. Setelah kita pasang PSU-nya, singkirkan kabel-kabel yang menghalangi. Hati-hati dalam pemasangan. Lihat dan sesuaikan dengan lubang yang ada di motherboardnya. Untuk scope-nya, lihat bagian mana yang bisa di scope. Untuk beberapa, di sini saya contohkan untuk beberapa yang tidak bisa saya scope. Yang bagian bawahnya, bagian scope-nya itu memutar.
Sama seperti untuk bagian MPSU-nya, jika motherboard tidak memiliki baut yang cukup, maka pasang secara diagonal. Nah, sudah, lalu kita pasang bagian kabel-kabelnya. Untuk bagian yang PSU ini, sesuaikan dengan slot yang ada di motherboard. Nah, untuk ini kita pasang. Lalu ini yang slot 4 ini digunakan untuk mengalihkan daya ke bagian prosesornya. Kita pasang sebelah sini. Yang perlu diingat adalah ketika tidak sesuai, maka itu tidak akan bisa dipasang untuk masuk. Oke. Di sini ada yang namanya reset switch, USB, audio, power switch, dan lain-lain. Ini sesuaikan dengan tulisan yang ada di motherboard. Contoh misalkan di bagian audionya, sesuaikan dengan bagian audio yang di luar yang ada tulisan audionya. Sesuaikan dengan pinnya yang kosong dengan yang kosong, yang isi dengan yang isi. Jika ada pin yang memang dibolongi dengan sengaja, hati-hati, lihat kabelnya. Lalu untuk yang USB sesuaikan masih sama dengan yang audio dengan pin kosong di bagian pojok. Untuk pemasangan bebas di USB 1 atau USB 2. Lalu ini ada HDD LED. Ini pasang dengan si kalimat atau tanda yang ada di bagian motherboard. Di sini HD minus sama plus. Untuk bagian minus yang putih ya. Lalu di sini ada reset switch. Untuk reset switch itu berseberangan dengan power switch. Tapi reset switch ini dia minusnya itu ada di bagian bawah. Iya, sorry, mohon maaf. Di bagian bawah. Ya, makanya kita balik. Nah, untuk power switch-nya kita ganti sebaliknya. Power switch-nya itu di bagian sini. Karena bagian intinya power switch dan reset switch itu berkebalikan. Lalu kita tusuk bagian power LED. Ini namanya power LED, biasanya terpisah. Bagian minusnya itu ada di bagian atas. Untuk pemasangannya sebisa mungkin disesuaikan dengan motherboardnya. Oke. Lalu untuk bagian harddisknya kita membutuhkan kabel SATA. Ini adalah harddisknya, kita membutuhkan kabel SATA dan bagian dari PSU-nya. Karena pemasangan tidak akan sangat sulit, berarti kita pasang dulu bagian sininya. Lalu bagian yang paling terpanjangnya. Oke. Untuk pemasangan jangan sampai terbalik dan sesuaikan dengan lubang yang ada di bagian casing PC-nya. Sebelum dipasang, kita pasang dulu bagian ininya, bagian kabel SATA-nya ke bagian motherboard-nya. Lalu sesuaikan. Untuk bagian PC masing-masing berbeda lubang, ada yang punya B-nya, ada yang tidak. Jika tidak ada B-nya, sebisa mungkin cari lubang scoop yang bisa muat 2 scoop. Untuk kali ini sangat agak-agak sempit. Sebisa mungkin jangan dikencangkan dulu. Oke, lalu kencangkan.
Untuk PS untuk bagian CD drive-nya atau DVD drive-nya kita tidak memerlukan masang, tapi kalau misalkan mau masang bisa juga dengan slot yang sama dengan hard disk. Oke, untuk yang terakhir kita cek dulu semuanya apakah sudah benar. Untuk beberapa yang kosong memang itu kosong ya, jadi tidak bisa dipasang ya, tidak perlu maksud saya. Oke, sudah semua. Lalu kemudian kita coba angkat dan kemudian kita pasang kabel dan VGA-nya. Ini adalah VGA kabelnya untuk kabel. Ini belum tercolok ya. Ini belum tercolok. Lalu colok di sini. Lalu kita siapkan di sebelah sini. Ya. Cut. Nah, di sini itu sudah bisa ya. Sudah dicoba dan akhirnya masuk BIOS dan sudah terbaca semua dari prosesor, hard disk dan juga CMOS-nya juga aman dan harinya juga aman. Oke. Cut. Oke, begitulah cara merakitnya. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang bisa ditambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton dan selamat tinggal.